Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, para ketua asosiasi profesi di bawah naungan Kementerian Keuangan, dan para hadirin peserta Expo Profesi Keuangan 2020. Merupakan suatu profesi yang penting di dalam menjaga dan terus mempertahankan kinerja keuangan Indonesia. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan nikmat sehat, waktu untuk bisa melaksanakan acara hari ini, yaitu Expo Profesi Keuangan tahun 2020. Dengan tema Expo hari ini adalah refleksi historis untuk memompa optimisme Indonesia pada masa sulit dan meneropong peluang perkembangan ekonomi di masa depan. Ini sebuah tema yang sangat berat karena ada refleksi ke belakang dan terus menjaga optimisme kita di tengah situasi pandemi dan berbagai tentu saja implikasinya. Dan pada saat yang sama kita tetap secara profesional mencoba melihat peluang perkembangan ekonomi ke depan. Kalau saya memulai dengan refleksi historis, mungkin kita lihat bagaimana Indonesia semenjak kemerdekaannya hingga hari ini, 75 tahun kita merdeka, dan itu tidak selalu dalam situasi yang mudah, secara ekonomi maupun keuangan. Bahkan kalau kita lihat Indonesia sebagai negara yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, untuk memperoleh kemerdekaannya, maka pada saat kita melaksanakan atau mengumumkan kemerdekaan itu tidak dalam situasi apa yang disebut perjanjian atau situasi yang tenang. Kita masih mengenal Belanda itu baru mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Jadi kita bayangkan dari tahun 45 hingga 49, Indonesia masih terus di dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi dari Belanda. Nah, itu dari sisi politik, militer, security. Dari sisi ekonomi, waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak, namun juga utang dari pemerintahan kolonial. Jadi waktu kita memulai dari pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia merdeka, itu secara keuangan kita tidak dengan balance sheet yang nol, dengan neraca kita kemudian kita memiliki semua harta kekayaan. Enggak. Pertama, harta kekayaan yang ada rusak karena perang, dan seluruh investasi sebelumnya yang dibukukan oleh pemerintah Belanda menjadi investasinya pemerintah Indonesia, yaitu utangnya menjadi utang Republik Indonesia. Warisannya itu 1,13 billion US dollar pada saat mungkin waktu itu GDP di Indonesia masih sangat kecil. Nah, kemudian kita juga melihat ekonomi Indonesia berkembang tentu dengan periode ke periode, dari periode presiden pertama, kedua, dan kemudian era reformasi. Setiap periode memberikan suatu refleksi historis yang bisa kita pelajari. Sebagai profesi keuangan itu menjadi sangat penting. Umpamanya waktu kita ingin membangun secara sangat cepat dan kemudian kita melakukannya dalam hal ini waktu konfrontasi militer, terutama pada era presiden yang pertama, itu memakan biaya yang luar biasa sangat besar. Sehingga pada saat itu kemudian kita mendapatkan situasi perekonomian kita yang banyak dibiayai dengan defisit APBN, sehingga menciptakan tekanan yang luar biasa. Nah, waktu itu kalau defisit APBN, pembiayaannya tidak bisa dilakukan melalui penjualan surat utang negara seperti sekarang, di mana ada mungkin ratingnya dan yang lain-lain. Sehingga yang dilakukan adalah meminta Bank Indonesia melakukan pencetakan uang. Yang terjadi adalah kemudian jumlah uang beredar lebih banyak dari suasana atau kondisi perekonomiannya, produksinya, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar. Era Orde Baru mulai dilakukan dengan suatu mekanisme untuk yang disebut balance budget, di mana APBN kita sebetulnya neracanya juga belum dibentuk. Waktu itu kita tidak pernah punya neraca.
Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ya muncul tiap tahun ada APBN-nya, tapi kita tidak tahu itu adalah flow. Jadi setiap tahun ada flow-nya, tapi nggak pernah ada stoknya. Kita nggak pernah taking stock. Sehingga yang terjadi memang secara flow kita disiplin, karena waktu itu di masa Orde Baru melakukan apa yang disebut balance budget, dalam artian seluruh utang untuk belanja pembangunan hanya bisa dilakukan apabila ada pembiayaannya dari multilateral dan bilateral. Sehingga memang kemudian terjadilah disiplin dari sisi berapa jumlah utang yang bisa dilakukan di dalam setiap periode fiscal year-nya. Namun tentu secara makroekonomi, karena di sini adalah profesi keuangan, kebijakan makroekonomi dari sisi fiskalnya balance budget, tapi dari sisi moneter dan terutama nilai tukar dilakukanlah rupiah itu dalam bentuk pegging atau dipatok terhadap nilai tukar dari Amerika Serikat. Sehingga waktu terjadi krisis keuangan Asia, di mana waktu itu dipicu dengan di Thailand yang contagious ke Korea Selatan dan kemudian terkena, terutama sumbernya memang waktu itu adalah neraca pembayaran, current account deficit yang meningkat sangat besar, sehingga kemudian menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar uang yang tetap di-peg atau dilakukan fixed exchange rate. Nah, pada saat itulah kemudian terjadilah apa yang disebut krisis keuangan Asia. Untuk Indonesia dampaknya sangat devastating. Kalau Anda di dalam neracanya membukukan utang dalam bentuk US dollar, itu termasuk korporasi, bank, dan pemerintah, namun nilai tukarnya tidak pernah berubah, dan ternyata nilai tukar yang tidak berubah itu tidak bisa dipertahankan, karena faktor fundamental yang mendukungnya juga tidak konsisten. Maka waktu terjadi adjustment nilai tukar, Anda bisa bayangkan seluruh neraca dari mulai perusahaan, perbankan, negara, semuanya mengalami tekanan. Karena dalam waktu sehari atau berapa jam nilai tukar berubah itu tiba-tiba liability kita meningkat. Aset kita tidak meningkat, atau kalau meningkat karena ada revaluasi itu takes time. Sehingga seluruh terutama perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya adalah rupiah, sementara utangnya dalam bentuk denominasi mata uang asing, neracanya pasti akan ambiar kalau menggunakan kata-kata dijipetet ya, dijipetet, ya kan? Jadi itulah situasi yang kita hadapi. Maka waktu terjadi krisis ekonomi keuangan di Asia, itu Indonesia sebetulnya kita bisa lihat dari sisi krisis neraca keuangan. Neraca keuangan private sector mengalami situasi yang tekanan yang sangat besar karena tadi terjadinya mismatch. Kemudian dari sisi perbankan dan juga dari sisi pemerintah sendiri. Nah, perbankan yang mengalami systemic problem, kemudian terjadilah bailout yang sangat besar. Pemerintah melakukan bailing out untuk keseluruhan merescue seluruh sistem perbankan supaya ekonomi kembali pulih. Ini menyebabkan biaya utang meningkat lagi menjadi 60%. Selain utangnya pemerintah sendiri yang meningkat karena nilai tukar tadi. Jadi waktu itu dari krisis keuangan Asia kita sebetulnya diwariskan dengan khusus apa yang disebut kenaikan utang yang meningkat hingga mendekati 100% atau bahkan lewat 100%. Itulah krisis-krisis keuangan yang kita hadapi. Nah, selama kemudian era reformasi, di mana dalam 6 tahun ada 3 presiden, waktu itu Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan kemudian Presiden Megawati, dilakukanlah banyak sekali konsolidasi dan peraturan perundang-undangan baru. Yang sebetulnya untuk profesi keuangan itu merupakan milestone yang luar biasa penting. Karena untuk pertama kalinya di Indonesia punya undang-undang kebangkrutan. Indonesia memiliki undang-undang mengenai Bank Indonesia yang kemudian dibuat independen. Kita memiliki undang-undang LPS untuk melakukan penjaminan terhadap deposit atau tabungan masyarakat. Dan tentu dari sisi keuangan negara, kita semua tahu
Disitulah milestone mengenai bagaimana neraca dan keuangan negara mulai dibangun. Kita membuat undang-undang mengenai keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, dan undang-undang tentang BPK. Itu adalah 3 pilar dari sisi keuangan negara. Semenjak itu tahun 2003-2004 kita memulai membangun sebuah neraca pertama kali. Karena Anda semuanya profesi keuangan bisa membayangkan negara yang sudah merdeka ya waktu itu sampai puluhan tahun baru pertama kali membangun sebuah neraca. Pasti neracanya disclaimer. Itu karena ya memang ya baru dimulai, kita belum tahu dan belum komplit dari sisi aset yang kita miliki, yang kita klaim miliki nggak ada sertifikatnya, valuasinya tidak jelas, sementara dari sisi liability-nya semuanya valuasinya current. Jadi kita dalam situasi di mana ya pasti seluruh kondisi kita itu luar biasa. APBN kita paling tidak mulai dibangun dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dan diaudit secara independen oleh BPK. Itu tradisi yang luar biasa. Waktu itu yang membuat Undang-Undang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara juga sangat ambisius. Indonesia mau mengadopsi semua standar internasional dari sisi keuangan. Makanya dibuatlah bahwa dalam waktu 3 tahun Indonesia sudah akan masuk ke accrual accounting. Jangankan masih cash aja, kita masih baru mulai bangun. Maka saya waktu itu adalah Menteri Keuangan pertama yang harus menjalankan Undang-Undang Keuangan Negara itu. Kita bikin neraca masih grambiangan istilahnya kalau bahasa Jawa. Itu semuanya waktu dulu Irjen Kementerian Keuangan kita minta untuk pertama melakukan apa yang disebut disiplin dari account seluruh kementerian lembaga. Dulu setiap kementerian lembaga bisa membuat account sendiri di bank, mereka ngambil anggaran, kemudian dia simpan di bank. Kita nggak pernah tahu di seluruh Indonesia berapa banyak account yang dimiliki kementerian lembaga. Waktu itu kita membuat treasury single account. Maka semua account makanya disebut dulu adalah namanya account liar. Setiap bendahara, kalau sekarang itu jumlah bendahara 25.000, barangkali bisa membuat account sendiri. Sekarang mereka juga buat account, tapi harus seizin. Dan kita punya mekanisme bahwa pada akhir setiap jam, setiap hari kita bisa sapu lagi duit itu kecuali uang persediaan. Nah, ini adalah suatu tertib yang Anda bayangkan waktu itu belum ada sama sekali di Republik Indonesia. Dari sisi aset, waktu itu kita mulai melakukan penertiban aset. Dirjen Kekayaan Negara yang pertama adalah Pak Hadianto yang sekarang jadi Sekjen. Kalau kita minta Irjen melakukan semuanya, aset-aset itu pertama sertifikasinya. Jadi tertib administrasi, tertib kemudian valuasi, dan kita kemudian meningkat menjadi tertib pemanfaatannya. Inilah yang kita sebutkan merupakan suatu refleksi historis dari sisi keuangan negara Indonesia. Hari ini kita sudah, neraca kita sudah berjalan, dan laporan keuangan kita sudah WTP 4 tahun berturut-turut. Ini Pak Mardiasmo peranannya luar biasa besar dalam periode-periode itu. Kemudian neraca kita terus-menerus perbaiki dari sisi tadi, valuasi dari sisi asetnya, dan dari sisi ekuitas kita, dan dari sisi liability-nya. Kita selalu sangat transparan, akuntabel mengenai keseluruhan. Jadi rakyat tahu betul dari sisi waktu kita melihat, oh ini loh kondisi kita. Namun terus terang waktu kita masuk kepada accrual itu suatu hal yang luar biasa menantang. Karena kalau liability-nya kita bisa accrual, asetnya mungkin juga belum accrual, revenue-nya juga belum tentu accrual. Jadi segala sesuatu memang akan menjadi, wong membuat accrual di perusahaan aja Anda kompleks kok mestinya ya, saya tahu. Kalau Anda yang ada di sini tahu betul. Apalagi buat accrual untuk Republik. Jadi ini adalah suatu tantangan yang luar biasa. Namun ya, kalau kita lihat amazingly, yang mengagumkan, Indonesia dengan seluruh refleksi historis ini, kita selalu mampu menghadapi tantangan historis. Memang waktu itu dirasa sangat sulit. Kalau kita bayangkan dari mulai tadi kemerdekaan, belum punya apa-apa, belum tahu republik bentuknya apa-apa, belum punya mata uang, kita udah punya utang, warisan kolonial, kan kayak gitu. Waktu kemudian Orde Baru atau kemudian terjadinya inflasi yang tinggi,
kita membayangkan bagaimana menstabilkan inflasi yang sampai ratusan persen, waktu itu mendekati 700%, untuk kembali lagi menjadi single digit. Kemudian kita menghadapi Asian economic crisis, financial crisis, di mana mata uangnya yang tadinya di-peg menjadi fleksibel, dan ini menyebabkan neraca kita tertekan. Itu kalau bisa dianggap ya neraca kita memerah aja, tapi kita bisa survive. Kita kembali survive, bahkan membangun fondasi yang lebih kuat. Setiap kali ada episode sulit, kita kemudian bisa keluar dengan membangun fondasi lebih bagus. Itu kan yang kalau kita lihat refleksi historisnya. Bagaimana yang tadinya tidak merdeka menjadi merdeka, kita membangun, berjuang, bisa tetap survive. Kemudian kita membangun disiplin fiskal, tapi kemudian makronya dari sisi exchange rate kita pegging. Kemudian kita masuk kepada era reformasi di mana kita membangun neraca, kita membangun undang-undang keuangan negara dan undang-undang dari profesi keuangan. Dan setiap saat kita selalu come up stronger and better. Itu adalah sesuatu yang membuat kita seharusnya optimis, karena topik kedua Anda tadi memompa optimisme dan melihat peluang ke depan. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam kondisi COVID ini, kita juga meresponsnya melalui sesuatu yang sangat cepat juga. Ini unprecedented. Selama Indonesia merdeka belum pernah terjadi situasi seperti ini. Pandemi itu terjadi waktu Indonesia masih dijajah Belanda, yaitu terjadi tahun 1918. Jadi waktu itu Indonesia belum merdeka. Nah, situasi seperti ini adalah unprecedented, extraordinary. Maka kita juga melakukannya secara unprecedented dan extraordinary dalam melaksanakan. Perpu oleh Bapak Presiden dikeluarkan nomor 1 tahun 2020 di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah kita semuanya merasa terancam jiwanya karena COVID yang tidak terlihat. Dan kita merumuskan langkah-langkah di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Karena kita tahu bahwa masalahnya memang kesehatan, tapi domino efeknya ke sosial, ekonomi, dan keuangan itu tidak terbendung, pasti terjadi. Maka kita membuat respons dari sisi keuangan negara. Nah, dari sisi keuangan negara inilah kita kemudian membuat peraturan presiden nomor 54 dan Perpres 72. Artinya dalam suasana pandemi, APBN kita itu direvisi sudah 3 kali. Dari yang pertama awal, defisitnya 1,76, kemudian ke Perpres 54 dengan defisit sekitar 5%, dan kemudian ke 72 dengan defisit 6,3. Untuk apa defisit sebesar itu? Dan pertama kali Republik Indonesia semenjak reformasi defisitnya dibolehkan di atas 3% lagi. Itu karena penerimaan negara kita pasti turun karena semua perusahaannya mengalami hantaman COVID dan semua pembayar pajak bahkan ada yang kena PHK. Namun di sisi lain belanja kita meningkat. Apakah itu di bidang kesehatan, perlindungan sosial, membantu usaha kecil, membantu pemerintah daerah, membantu dunia usaha. Sehingga inilah yang menjadi langkah-langkah extraordinary yang kita lakukan. Dengan adanya Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kita memiliki landasan hukum untuk bisa melaksanakan langkah-langkah yang luar biasa ini. Nah, ke depan apa yang akan kita lihat menjadi suatu opportunity buat kita semua? Kalau kita percaya bagaimana Republik Indonesia perjalanan sejarahnya tidak pernah juga sama seperti semua negara bisa selalu dihadapkan pada kadang-kadang situasi krisis. Namun ada negara yang menghadapi krisis dan dia terus tenggelam dalam krisis. Ada negara yang dihadapkan krisis dan dia keluar sebagai pemenang. Nah, kita percaya pada hal ini bahwa kita bisa melakukan dan menggunakan krisis itu bahkan untuk bisa mereform dan memperkuat Indonesia. Di dalam konteks ini, selain kita merespons terhadap COVID, kita juga melakukan reformasi. Maka langkah-langkah di dalam APBN 2021 yang ditetapkan dalam suasana pandemi, di mana pemerintah dan DPR membahas bagaimana situasi 2021. Pertama, kita tahu bahwa ketidakpastian akan adanya COVID ini belum diketahui kapan berakhir. Namun ada ikhtiar untuk mendapatkan vaksin. Maka kita juga menyediakan dan mencadangkan anggaran di dalam rangka untuk tetap menghadapi kesehatannya. Kedua, masyarakat kita yang mengalami tekanan hebat akibat COVID, di mana ada PSBB, orang nggak bisa keluar, orang tidak
sekolah, sehingga banyak usaha kecil yang mati atau dalam hal ini struggle, kita harus tetap dukung. Maka bansos dan bantuan kepada UMKM itu dilakukan dan akan tetap dilaksanakan untuk tahun 2021. Namun kita berharap akan sudah mulai ada pemulihan ekonomi. Hantaman terbesar COVID adalah pada kuartal kedua di mana ekonomi kita turun 5,3%. Kita berharap di kuartal ketiga perekonomian akan mulai pulih, meskipun tetap pada zona negatif, namun sudah mulai pulih dan akan semakin kuat di kuartal keempat. Sehingga secara overall Indonesia akan berusaha seluruh tahun ini kita tidak terlalu jauh dari kondisi negatif yang terjadi di hampir semua negara. Negara-negara di sekitar kita pun negatifnya lebih dalam, mungkin kecualinya Vietnam. Kalau kita bicara Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, itu negatifnya di kontraksinya luar biasa dalam, apalagi negara-negara maju yang lain. Jadi kita tetap akan mengusahakan dengan seluruh tools kita, termasuk fiskal, untuk bisa meningkatkan resiliensi daya tahan kita dan bahkan pulih secara cepat. Nah, apa yang menjadi opportunity kita dan sekaligus perspektif kita ke depan? Pertama, dengan COVID kita tahu bahwa ternyata pelayanan masyarakat harus tetap jalan meskipun dalam situasi ancaman pandemi. Ada PSBB. Maka kebutuhan untuk membangun infrastruktur ICT menjadi penting. Karena kalau kita bikin work from home, school from home, itu hanya bisa terjadi kalau ada infrastrukturnya. Kalau tidak ada, ya tidak mungkin melakukan itu. Maka kita kejar infrastruktur ICT itu. Masih ada 12.000 lebih desa yang belum terkoneksi internet. Mungkin rasio elektrifikasi kita sudah mendekati 100%. Namun konektivitas dari sisi internet belum 100%. Ini menjadi PR kita semua. Kalaupun terhadap koneksi, ada yang disebut kualitas dari koneksi ini. Jadi inilah yang kemudian kita coba lakukan. Ke depan kita juga akan terus mendorong research dan development kita supaya kita bisa meningkatkan kemampuan, entah di bidang kesehatan, entah di bidang teknologi yang lain dan manufaktur. Pemerintah juga mereform dengan menggunakan perpajakan, memberikan insentif-insentif agar kita mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreativitas kita. Karena kalau kita bicara tentang middle income trap, disitulah letaknya. Efisiensi birokrasi, regulasi yang harusnya disederhanakan, dan oleh karena itu Omnibus Law tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Menjadi negara yang efisien, yang memiliki regulasi yang simple, dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk bisa berusaha secara mudah. Saya mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Mohon maaf ini karena 5 menit saya sudah dikasih warning harus masuk ke sidang kabinet. Saya berharap teman-teman semua dari masyarakat profesi akan menjadi salah satu pilar untuk memberikan optimisme. Bahwa Indonesia sama semua negara selalu dihadapkan pada banyak sekali cobaan. Namun kita insya Allah selalu bisa lulus dan bahkan menjadi lebih baik. Saya harap inilah yang akan menjadi tema yang akan dibawa oleh seluruh masyarakat profesi. Dan saya berharap tentu profesionalisme, integritas dari seluruh masyarakat profesi akan tetap dijaga. Karena itu adalah aset yang luar biasa nilainya. Kalau disebut intangible dan priceless. Value-nya tidak ada duanya. Demikian yang saya ingin sampaikan. Selamat melakukan konferensi untuk Expo Masyarakat Profesi. Semoga semuanya bisa selalu menjaga kesehatan dan terus meningkatkan